Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Uswatun Hasana. Saya merupakan mahasiswa program profesi insinyur pada semester genap 2004-2005. Kali ini akan mempresentasikan tentang pentingnya kode etik dan etika profesi insinyur dalam praktik keinsinyuran dengan studi kasus dilema etis dalam implementasi dan solusinya. Ah, Tugas ini dilakukan untuk memenuhi mata kuliah kode etik dan etika profesi insinyur yang diampu oleh Ibu Insinyur Yeni Widianti STMT IPU ASEAN Eng. Pada presentasi kali ini, outline yang akan dibahas adalah pendahuluan pembahasan yang berpusat tentang kode etik dan etika profesi, dilema etis dalam implementasi, solusi dilema etis dalam implementasinya, kemudian kesimpulan dan saran. Ah, Profesi insinyur memiliki peran yang penting dalam pembangunan infrastruktur, industri, dan teknologi di era modern. Selain tanggung jawab teknis, insinyur juga memiliki tanggung jawab moral serta sosial. Semua itu diatur oleh kode etik insinyur dibuat untuk memastikan tanggung jawab, integritas, profesionalisme yang nantinya akan diberikan kepada publik selama proses praktik keinsinyuran. Insinyur sering menghadapi dilema etis seperti konflik antara efisiensi, biaya, dan standar keselamatan. Dilema tersebut menuntut penalaran etis yang baik dan keberanian moral dalam pengambilan keputusan. Pembahasan tentang kode etik, etika profesi, dan dilema etis penting untuk memastikan insinyur bertindak bermartabat, menjaga keselamatan publik, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Pembahasan yang pertama mengenai kode etik dan etika profesi insinyur secara umum adalah bahwa kode etik insinyur merupakan sebuah prinsip moral dan standar perilaku yang wajib dipatuhi oleh insinyur. Tujuannya adalah agar insinyur bekerja secara jujur, profesional, dan bertanggung jawab terhadap masyarakat, lingkungan, serta rekan seprofesi. Organisasi PI ini menetapkan kode etik sebagai pedoman wajib yang mencakup satu, menjunjung tinggi keselamatan publik, menjaga kerahasiaan informasi, menghindari konflik kepentingan, serta memberikan layanan yang kompeten dan tidak menyesatkan. Yang kedua, pembahasan dilema etis dalam praktik keinsinyuran. Sebagai seorang insinyur yang bergerak di bidang material dan metalurgi atau material dan manufaktur, banyak sekali dilema etis semacam ini yang bisa menempatkan insinyur dalam posisi yang sulit, terutama ketika kami tidak memiliki kekuatan struktural atau dukungan institusional yang memadai. Seperti pertama, adanya tekanan ekonomi dan efisiensi biaya. Contohnya, insinyur diminta untuk memotong biaya dengan mengorbankan standar keselamatan atau kualitas. Kemudian adanya konflik kepentingan. Contohnya terjadi ketika seorang insinyur memiliki kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi keputusan profesionalnya. Yang ketiga, kerahasiaan dan transparansi yang bisa dicontohkan dengan ketika dilema muncul saat insinyur mengetahui adanya cacat atau potensi bahaya dalam proyek, namun dihadapkan pada tekanan untuk merahasiakannya. Yang terakhir adalah pengaruh politik dan organisasi, salah satunya misalnya keputusan profesional insinyur dipengaruhi oleh pihak manajemen atau pemerintah yang mengesampingkan pertimbangan teknis dan etis. Kemudian dilema etis dalam praktik keinsinyuran sesuai bidang saya yaitu bidang material dan manufaktur. Sebagai seorang insinyur yang bergerak di bidang material dan manufaktur, pengambilan keputusan terkait pemilihan bahan, efisiensi produk, dan dampak lingkungan menjadi hal yang utama yang harus dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan. Misalnya salah satunya ketika pengambilan keputusan penggunaan material murah sehingga tidak tahan lama. Hal ini biasanya terjadi banyaknya tekanan untuk menurunkan biaya produksi sehingga bisa membuat insinyur memilih bahan dengan kualitas yang lebih rendah meskipun berisiko terhadap ketahanan produk jangka panjang. Kemudian keselamatan pekerja dan mesin. Dalam pengembangan teknologi manufaktur, insinyur harus menyeimbangkan antara produktivitas dan keselamatan kerja.
Kemudian bila terjadi penundaan pemasangan alat keselamatan demi efisiensi akan bisa menimbulkan risiko cedera. Juga bisa terjadi ketika adanya pemalsuan data material dalam pengujian bahan, kemudian ada karakterisasi bahan, terdapat dilema ketika hasil pengujian dan karakterisasi tersebut menunjukkan kualitas material atau bahan yang tidak sesuai spesifikasi atau tidak sesuai dengan capaian tertentu. Namun ada tekanan dari atasan atau rekan kerja untuk tetap melanjutkan produksi demi waktu yang terbatas, biaya juga yang minim. Kemudian yang terakhir adalah pembahasan mengenai solusi menangani dilema etis. Banyak solusi yang bisa ditawarkan, ada 5, salah satunya adalah pendidikan etika profesi. Bisa dengan membekali insinyur dengan pelatihan dan studi kasus nyata untuk mengembangkan kemampuan analisis etisnya. Yang kedua, membuat suatu mekanisme pelaporan yang aman, kemudian adanya konsultasi dengan lembaga profesi, adanya peraturan dan perlindungan hukum, serta kepemimpinan etis di tempat kerja. Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, diharapkan mudah-mudahan insinyur dapat menjalankan profesinya secara etis, menghindari kompromi terhadap keselamatan dan kebenaran, serta menjaga eh, integritas profesi. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah kode etik dan etika profesi insinyur adalah landasan moral dan profesional dalam menjalankan tugas insinyur. Implementasi kode etik sering menghadapi tantangan dalam praktik. Konsistensi dalam menerapkan kode etik adalah bentuk tanggung jawab moral untuk menciptakan praktik keteknikan yang aman dan berkelanjutan. Sarannya, perusahaan atau lembaga atau serta institusi tempat insinyur bekerja harus menciptakan budaya kerja yang mendukung keterbukaan, transparansi, dan integritas, serta pemerintah juga mendukung dan memperkuat perlindungan hukum bagi para insinyur yang menjalankan profesi keteknikannya sesuai kode etik, namun menghadapi tekanan dari pihak lain. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.